Oke, selamat pagi semua. Selamat datang hari ini bersama saya Alan sebagai salah satu koordinator dari CEC ya. Salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat, baru pertama kali kenalan juga. Saya ini lihat dari namanya sih ada Yevo Surabaya, ada Pak Edwin dari Semarang, Budiana Pandaan, ada Mas Sony Surabaya, Pak Franky ya ini Surabaya, ada Mas Ardiansyah Makassar, ada Pak Doni ini Malang, siapa lagi nih? Nah, ya, Bu Mera nih, saya belum kenalan. Bu Mera dari mana nih? Ibu Mera atau Bapak Mera nih ya? Halo. Nah, boleh kenalan? Dari mana nih? Saya kok tidak kok asing melihat akun untuk Zoom-nya. Oke, nanti boleh share di kolom chat ya. Saya akan mulai aja. Jadi teman-teman, hari ini saya buat ini akan menjadi sebuah langkah awal. Saya akan buat sebuah program rutin buat teman-teman, terutama teman-teman yang tergabung di grup ini ya untuk Leaders Academy. Saya akan buatkan lebih rutin supaya teman-teman bisa ngejar sesuatu di CEC, create income di sana. Kita akan buat program. Ini salah satu yang saya buka juga buat kita buka sesi sharing rutin seminggu sekali supaya teman-teman kita bisa konsultasi secara online. Kemudian teman-teman juga bisa nambah skill secara umum, mindset secara umum, dan teman-teman kita bisa dapat kesempatan lebih besar. Dan teman-teman juga yang bisa dapat kesempatan lebih, ayo sama-sama kita bertumbuh ya. Nah, oke, saya mulai dulu buat teman-teman. Hari ini materi pertama, saya akan sharing buat teman-teman tentang leadership mindset ya, atau leaders mindset. Seperti apa itu? Sebentar, saya akan share buat kita semua. Oke. Oke ya, so selamat datang di sesi sharing pada malam hari ini ya tentang leaders mindset buat kita sama-sama belajar ya, terutama seperti apa leaders mindset yang ada di CEC. Karena kembali lagi buat teman-teman ya, ketika kita sudah punya sebuah mindset yang baik, sikap perilaku kita akan bergerak ke sana. Nah, saya akan sharing singkat buat kita sama-sama belajar di sini. Pertanyaan sebagai pembuka, saya akan buka sebuah pertanyaan buat teman-teman. Pertanyaannya apa? Who are the leader? Siapa itu pemimpin? Siapa yang jadi pemimpin di sini? Boleh share di kolom chat nggak? Nanti kita akan banyak diskusi ya. Siapa nih yang pemimpin di sini? Ayo. Who are the leader? Siapa pemimpinnya? Ayo. Boleh share nggak di kolom chat? Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpin di sini? Siapa pemimpin di CEC atau siapa pemimpin di ini? Oke, diri sendiri. Oke, kita sendiri, yes. Nah, ini asik nih ya. Ini sudah teman-teman yang paham. Jadi siapa sih pemimpinnya? Tentu saja kita, ya. Karena di CEC ini adalah bisnisnya kita. Kita di sini kita adalah business owner, ya. Jadi siapa yang jadi pemimpinnya? Kita. Kalau kita tidak bisa memimpin ya atau bersikap sebagai pemimpin di grup ini atau di bisnis ini, ya tentu saja yang akan kita dapatkan akan minim ya. Jadi sama-sama kita ambil kesempatan yuk di sini ya di CEC. Siapa yang jadi pemimpin? Saya, gitu ya. Harus ngomong berani siapa pemimpinnya? Saya. Jadi kalau teman-teman di sini menjawab bahwa Anda adalah pemimpinnya, ayo kita bersikap sebagai pemimpin, memiliki mindset sebagai seorang pemimpin, karena ini ya, pemimpin itu yang akan menentukan segalanya ya. Ngomongnya Papa terjerit jarinya. Nutup kan. Buset, kuat banget. Nah, next. Ini adalah sebuah kata-kata yang saya ambil dari Pak Eloy Zaluko ya. Jadi, kepemimpinan itu bukan hanya di bisnis dan strategi, tapi lebih ke gaya hidup yang menghasilkan sustainable growth serta bisa mempengaruhi orang lain ya. Jadi kepemimpinan itu bukan masalah teman-teman kasih tahu ini caranya A, caranya B, cara D ya. Supaya dapat income harus melakukan ini. Tidak hanya itu teman-teman. Tapi kepemimpinan itu jadi sebuah gaya hidup yang akan mempengaruhi orang lain ya, supaya mereka mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah ya, kenapa ini saya harus ngomong ini? Karena
leader itu dari gaya hidup, teman-teman. Karena tidak ada satu orang pun di luar sana, ya, seorang anak buah atau seorang tim yang mau dipimpin oleh leader yang lebih, tanda kutip, lebih rendah dari dia. Itu sudah hukum alam, ya. Yang jadi pemimpin adalah mereka yang alfa, adalah mereka yang menunjukkan sesuatu yang positif, ya. Mereka yang menunjukkan kapasitas yang besar. Mereka akan jadi pemimpin. Artinya pemimpin adalah mereka yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kalau teman-teman menjawab tadi adalah siapa pemimpinnya saya, pertanyaan berikutnya adalah apakah teman-teman sudah siap memberikan gaya hidup yang bisa mempengaruhi orang lain, menginspirasi orang lain, dan menghasilkan sustainable growth. Nah, itu coba diperhatikan, ya. Karena kembali lagi, nggak akan ada orang yang mau dipimpin oleh orang yang tidak bisa menunjukkan gaya hidup atau orang yang di bawahnya. Artinya kita harus terus naik, ya. Nah, ini ada saya share buat teman-teman ada 5 level kepemimpinan yang diangkat dari John C. Maxwell, ya. Ada 5 level kepemimpinan. Pertanyaannya teman-teman sudah di level mana? Yang pertama, yang paling bawah yang warna merah, ya. Kepemimpinan karena posisi. Jadi teman-teman kalau jadi pemimpin yang karena posisi, orang itu follow atau mengikuti Bapak Ibu itu karena posisinya. Contoh, oh ya, kalau di CC ya, oh ya, Pak Alan kan posisinya di atas, jadi saya harus ikut sama Pak Alan. Itu karena posisi, ya. Jadi tidak ada apapun ya karena posisi ngikut. Itu yang paling rendah, teman-teman. Ya. Apakah mau jadi pemimpin hanya karena posisi? Nah, kita naik level kedua. Pemimpin yang karena permission atau relationship. Jadi orang mengikuti Anda karena mereka mau. Ya, kenapa mereka mau? Pasti ada alasannya, betul ya. Karena biasanya kalau ini level 2 adalah mereka yang jadi pemimpin, orang ikut karena melihat mungkin ada sesuatu yang ada karismanya atau sesuatu yang bisa dia tiru, ya. Jadi karena orang atau tim itu melihat Anda sebagai pemimpin karena mereka mau ngikutin Anda. Jadi bukan hanya karena posisi, tapi karena oh ya ini memang orangnya bagus nih, aku ikutin yuk. Ya, itu di relationship, ya, karena punya hubungan. Level 3 karena rival, ya. Ketika teman-teman Bapak Ibu jadi pemimpin level 3, orang itu akan ngikutin Bapak Ibu karena apa yang telah Anda lakukan dalam komunitas atau organisasi, ya. Kalau ketika Anda berkontribusi terhadap organisasi, ya, Anda sudah jadi level 3 atau memberikan kontribusi untuk khayal umum, ya. Contoh kayak Budiana. Budiana memberikan banyak training buat teman-teman di Semarang, di berbagai kota, siapapun membernya. Orang-orang akan lihat, oh ternyata Budiana ini leader yang baik loh. Mereka akan ikut karena apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk organisasi komunitas supaya bertumbuh. Ini level 3. Nah, kemudian level 4, ya, adalah karena people development atau reproduction. Karena Anda menjadi pemimpin dan orang itu ngikutin Anda karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Jadi tidak hanya secara personal, secara untuk organisasi, ya, tapi apa yang telah dilakukan untuk Anda. Secara pribadi, bagaimana Anda bisa dibentuk, ketika Anda menjadi terbentuk, ya kan, mereka akan memberi dan Anda pribadi mendapatkan dampak, Anda akan ikutin pemimpinnya. Nah, itu kalau people development, ya. Jadi bagaimana Anda memberikan dampak. Kalau Anda bisa memberikan dampak pada tim Anda, mereka tanda kutip, ya, ini sudah nurani atau pergerakannya manusia, ya. Mereka akan secara naluri itu akan ikutin Anda. Karena Anda sudah minimal berkontribusi dalam hidupnya, ya. Atau mau yang level 5 nih, pinnacle, ya. Karena respect, ya. Anda bisa jadi pemimpin level 5 ketika tim Anda mengikuti Anda karena siapa Anda dan apa yang Anda represent, apa yang Anda tunjukkan. Artinya ini, di level 5 ketika Anda menunjukkan kayak hidup kepemimpinan yang luar biasa, karisma, memberikan dampak, ya, orang itu otomatis akan ikutin Anda. Nah, jadi level yang nomor 5, ya, ini yang paling tinggi. Pertanyaannya, kita coba koreksi nih, hari ini Anda pemimpin di level berapa? Saya yakin semua member yang ada, saya lihat, ya, kalau saya lihat dari namanya, ya, semua yang ada di sini, yang grup ini, ya, itu semuanya adalah pemimpin. Kenapa? Karena minimal semuanya punya member di bawahnya. Coba cek. Pasti semuanya saya lihat di sini sudah punya member, ya.
Kecuali saya belum kenal nih Mas Akbar nih, nanti boleh cek di Google di webnya ya. Tapi kalau semua yang lain di sini semuanya sudah punya member, minimal lemparan ya. Jadi Anda adalah pemimpin. Pertanyaannya, Anda pemimpinnya di level berapa? Apakah hanya pemimpin di level 5, di level 1 sebagai karena posisi aja, atau Anda sudah pemimpin yang level berapa? Pertanyaannya, teman-teman mau jadi pemimpin level berapa? Nah, coba di-share di kolom chat. Kalau saya pribadi, saya berharap kita semua bisa jadi level 5. Karena itu menunjukkan gaya hidup Anda sudah berkelakuan luar biasa, punya effort luar biasa, maka Anda akan bergerak jadi level 5. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sebagai contoh ya, kita kan melihat almarhum Pak Ciputra ya sebagai seorang pemimpin. Pak Ciputra itu sudah pemimpin level 5. Oh ya, Pak Akbar dari Semarang ya. Sudah pemimpin juga nih ya. Kita lihat dari contohnya almarhum Pak Ciputra. Kenapa Pak Ciputra itu kita mau dipimpin sama almarhum Pak Ciputra? Bukan karena posisinya, bukan karena dia orang kaya, tapi karena dia berkontribusi bahkan menjadi sosok yang memang kita kejar ya, yang kita respect gitu ya. Nah, salah satunya karena value IPE, which is yang mana harus kita juga dalami dalam kehidupan kita. Harus kita pegang bahwa di CEC ini kita juga ambil value-nya IPE ya, integritas. Apa yang kita lakukan ketika orang lain tidak lihat ya. Yang kedua, profesionalism. Artinya kita harus kompeten dan tanggung jawab untuk menghasilkan yang terbaik. Karena ya kalau orang profesional pasti lakukan yang terbaik. Dan entrepreneurship itu bicara tentang inovasi. Bagaimana kita bisa terus berinovasi. Nah, ini sebagai contoh figur ya untuk pemimpin level 5. Pertanyaannya teman-teman mau seperti beliau atau enggak? Itu bisa. Kenapa? Karena ternyata teman-teman ya, kepemimpinan itu bagaikan otot, bisa dilatih. Jadi kepemimpinan itu bukan mitosnya, bukan orang yang contoh nih kalau dulu kita bicara tentang mitos di bangsa Eropa kuno ya, yang jadi pemimpin adalah mereka yang berkulit putih dan hidungnya mancung. Itu pemimpin ya. Nah, tapi sebenarnya tidak. Pemimpin itu dibentuk seperti otot. Kalau kepemimpinan itu bisa dibentuk seperti otot, artinya teman-teman pun bisa jadi pemimpin. Siapapun Anda, apapun posisi Anda hari ini, Anda bisa jadi pemimpin. Almarhum Mbak Ciputra pun juga bukan juga dari orang hebat ya, bukan dari orang kaya, tapi beliau bisa memimpin ya, bahkan menjadi Bapak Entrepreneur Indonesia. Saya yakin teman-teman juga bisa memberikan hal yang dampak yang luar biasa juga. Nah, berikutnya buat teman-teman supaya tahu apa sih tugas utama seorang leader atau seorang pemimpin. Ini yang teman-teman perlu pegang. Apa yang harus dilakukan seorang leader untuk bisnis apapun ya, terutama di KK. Satu, Anda harus memberikan hasil yang terbaik. Leader itu tidak pernah bicara tentang Pak, saya targetnya 50% aja. Ya, jangan gitu. Leader itu selalu ngomong moonshot. Pak, saya mau punya target 150%, 200%. Itu leader. Kenapa? Karena leader itu yang di depan. Mereka yang memberikan visi. Ya. Kalau teman-teman sebagai leader punya visi, aduh rasanya nggak bisa lah, cuma 50% aja lah dari target. Ya sudah. Pasti timnya akan melakukan maksimal segitu. Ya kan? Kecenderungan lebih rendah daripada pemimpinnya. Karena itu kecenderungan. Artinya satu, pemimpin harus berikan yang terbaik. Yang kedua, pemimpin itu tugasnya apa? Mempertahankan anggota tim yang berprestasi. Artinya ini bicara tentang personal skill ya. Artinya bagaimana teman-teman bisa mengoptimalisasikan personal skill supaya tim itu merasa nyaman, merasa berada di tempat yang tepat. Itu tugasnya leader ya. Bisa mempertahankan timnya. Jangan sampai teman-teman membangun ternyata tim itu tidak nyaman ya. Artinya kita harus mengkoreksi diri juga, harus terus berevolusi. Yang ketiga, tugas leader itu apa? Menciptakan leader berikutnya. Anda akan dikatakan sebagai leader yang berhasil ketika Anda bisa menciptakan leader berikutnya. Leader regenerasi Anda. Nah, bagaimana cara menciptakan leader berikutnya? Itu yang kita harus pelajari ya. Kita harus melihat terus bertumbuh, terus melakukan apa yang kita lakukan. Nah, jadi ini juga katanya Pak Elo ya, kepemimpinan sejati itu dimulai dari kemampuan mengenal dan memimpin diri sendiri. Artinya kalau hari ini Bapak Ibu, teman-teman yang bergabung pada malam hari ini, kita coba koreksi diri. Kira-kira apakah kita sudah
mengenal diri kita, mengenal kemampuan diri kita, dan sudah memimpin diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ya, artinya kita mulai dari diri kita. Seperti apa Pak Alan? Contoh terkait di JEC. Apakah Bapak Ibu, teman-teman di sini semua sudah memanfaatkan program yang ada? Kalau konteks kita di sini adalah sebagai tim, artinya memperbesar tim. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba melakukan action untuk mengundang, untuk ngajari timnya, untuk berkomunikasi, betul ya? Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran, mengenal tentang CEC lebih lanjut? Sudah join, sudah gabung di CEC, sudah ikut kelas-kelasnya tidak? Mengenal tentang CEC. Bagus loh tiap hari Kamis itu, ya kan? Atau ada kelas-kelas lain juga bisa ngikutin, ya. Karena kalau Anda tidak mengenal diri Anda, bagaimana Anda bisa memimpin orang lain? Nah, ini 5 pertanyaan leader. Kalau Bapak Ibu adalah seorang leader atau pemimpin, ini coba refleksikan dalam pribadinya Bapak Ibu. Ya, teman-teman semua, 5 pertanyaan leader. Pertama, who am I? Siapa Anda? Siapa saya? Coba dipikirin, apa identitas Anda? Ini bicara tentang identitas. Karena kalau kita tidak bisa menentukan siapa kita, apa identitas kita, ya kita akan sulit bergerak. Kalau saya identitasnya hari ini, apa? Saya adalah seorang koordinator dari Ciputra Ampers Club. Saya adalah leader Bapak Ibu semua di CEC. Kalau di sini ya, saya leadernya CEC untuk Bapak Ibu semua, saya bersama Bapak Ibu semua, saya leadernya. Kalau Anda, tanda kutip, tidak berani mendeskripsikan atau membranding diri Anda adalah leadernya CEC, bagaimana Anda bisa mendeliver dan membangun tim di CEC? Nah, itu ya. Itu branding dulu. Who am I? Yang kedua, where am I from? Dari mana saya berasal? Nah, ini kita harus tahu. Dari mana saya berasal? Ya, where am I from? Nah, kalau kita bicara tentang where am I from, ya, ini kalau dari TML ya, dari Pak Elo itu ngajar where am I from ya, from God ya, dari Tuhan. Ya, kita harus menyadari bahwa kita di sini berkebangsaan Indonesia ya, karena ketuhanan yang Maha Esa Pancasila nomor 1 ya. Jadi dari mana kita berasal? Dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud yang besar dalam hidup kita. Kita harus paham. Artinya Bapak Ibu di sini tidak ada yang dilahirkan kecil. Nah, ini harus tahu itu. Karena Bapak Ibu berasal dari yang kuasa, pasti Bapak Ibu punya tujuan yang besar. Makanya kita masuk pertanyaan ketiga. What is my purpose? Apa tujuan kita? Apa tujuan hidup Anda? Coba digali. Apa tujuan hidup Anda? Ini karena pertanyaan penting ya. Kalau Bapak Ibu hari ini belum tahu tujuan hidup Anda, bagaimana Anda bisa memimpin timnya? Apa tujuan hidup Anda? Kalau salah satu tujuan hidup saya adalah bagaimana saya bisa memberikan dampak buat semakin banyak anak muda dan memberikan dampak juga buat banyak orang. Itu one of my purpose ya. Bagaimana ini bisa memberikan kesempatan. Apa tujuan hidup Anda? Apakah itu oke, ya kan? Coba digali. Pertanyaan keempat. Nah, what do I have to achieve my purpose? Kalau nomor 3, Bapak Ibu sudah tahu apa tujuannya. Yang nomor 4, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuannya? Nah, kalau hari ini, contoh, saya pribadi pengen salah satu tujuan saya adalah saya mau berdampak buat banyak orang, ya. Bagaimana caranya saya bisa achieve itu? Artinya saya harus punya kapasitas supaya bisa berdampak buat orang. Kalau saya hari ini belum punya kapasitas untuk berdampak, apa yang harus saya lakukan? Belajar, ikut kelas-kelasnya. Kalau hari ini Bapak Ibu, Pak, saya mau berdampak lewat CEC, Pak. Berikan orang banyak kapasitas income, kesempatan untuk bertumbuh, ya. Bagaimana caranya? Ya minimal saya harus tahu dong caranya cerita CEC itu gimana. CEC itu kayak apa sih, ya kan? Dan kalau saya belum tahu caranya, ya ikut kelasnya. Sesimpel itu. Artinya, ayo coba digali, koreksi diri. Yang kelima, where am I going? Ya, artinya ini pertanyaannya adalah, apakah yang hari ini Bapak Ibu sudah lakukan itu sudah sejalan dengan tujuannya Bapak Ibu atau tidak? Atau jangan-jangan, Pak, saya mau tujuannya adalah berdampak lewat CEC, saya mau berdampak lewat orang banyak lewat CEC, tapi hari ini yang saya lakukan, yang saya tujukan, ya mungkin saya hari ini sebagai follower, atau hari ini saya sebagai orang yang biasa-biasa aja, ngikut aja, atau mungkin mending kalau ada acara Ciputra, saya tak di rumah aja deh, nonton Netflix gitu ya. Ya, where am I going? Apa yang Anda lakukan hari ini, apakah sudah sejalan dengan purpose Anda? Kalau belum, ayo dikoreksi ya.
Karena kepemimpinan seperti otot yang bisa kita latih. Ya. Dan Pak Elo juga selalu ngomong bahwa kesuksesan adalah kesetiaan melakukan yang terbaik setiap saat. Kalau Anda hari ini berasa bahwa Pak, saya itu pemimpin, Pak, tapi saya pemimpin yang masih lemah, Pak. Pemimpin yang tidak sukses, Pak. Pemimpin yang belum bertumbuh, Pak. Masih lemah, Pak. Masih kecil, Pak. Tapi kalau katanya Pak Elo ya, kesuksesan adalah kesetiaan melakukan yang terbaik setiap saat. Artinya ketika Anda menjadi sepribadi yang sukses, pemimpin yang sukses, adalah ketika Anda setia melakukan yang terbaik setiap saat. Karena itu akan menghasilkan kesuksesan. Tidak mungkin tidak, ya. Tetap setia. Kalau saya pribadi hari ini saya masih setia sama CEC walaupun banyak gonjang-ganjing, banyak yang tidak mudah pasti ya. Nah, tapi itu adalah proses kesuksesan. Bapak Ibu, teman-teman di sini pun juga yang mengalami hal tersebut ya. Sama-sama kita belajar. Dan what is our way? Bagaimana langkah kesuksesan kita? Jalan kita itu di hari ini kita bertemu di Ciputra Press Club. Jadi saya akan fokus buat teman-teman, ayo kita jadi leader. Leader atas diri kita, leader atas tim kita di Ciputra Press Club. Bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama belajar. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini semua adalah pemimpin yang bertumbuh dan punya sesuatu yang luar biasa. Tinggal pertanyaannya, apakah Anda sungguh seorang pemimpin atau Anda maunya jadi follower aja? Koreksi diri. Pastikan Anda, jika Anda merasa, Pak, saya pemimpin, saya mau bertumbuh, mari kita berjalan bersama menuju langkah kesuksesan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa.